Namaku Salsabila, aku dipaksa menikah dengan bos majikanku asal Afrika. Awalnya aku tak mencintai dia. Lalu aku dipaksa menikah dengannya demi mahar uang tunai sebesar 100 miliar. Malam pertama aku syok dan hampir gila, dan tiap hari dia minta jatah sampai berkali-kali, dan anunya sangat besar sekali. Namanya Salsabila. Gadis sederhana asal desa Karangjati, Jawa Timur. Usianya baru 23 tahun, tapi hidup telah mengajarinya tentang pahitnya kenyataan. Ayahnya sakit keras akibat kecelakaan saat bekerja sebagai buruh bangunan. Ibunya meninggal saat melahirkan adiknya yang bungsu. Dan kini beban hidup keluarga jatuh di pundaknya. Setiap pagi, Salsabila harus berkeliling kampung menjajakan gorengan buatan sendiri sambil menggendong adiknya yang masih balita. Hasil jualannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ketika malam tiba, ia menangis dalam diam, memandangi langit dan bertanya, "Sampai kapan hidupku seperti ini?" Suatu hari, seorang tetangga pulang dari luar negeri membawa kabar yang mengubah segalanya. Perempuan itu dulunya juga hidup susah, tapi kini pulang dengan mobil mewah dan membawa uang puluhan juta. Ia bekerja sebagai TKW di Afrika. Gajinya besar, kalau beruntung bisa menikah sama majikan kaya, katanya sambil tertawa. Ucapan itu membuat hati Salsabila terbakar harapan. Ia pun mencari informasi, dan setelah melalui banyak proses, akhirnya ia diterima oleh sebuah agen penyalur tenaga kerja ke Afrika Barat, tepatnya di negara bernama Guinea. Salsabila pun pamit kepada ayahnya yang terbaring lemah, dan berjanji akan mengubah nasib keluarga. Dengan mata berkaca-kaca, ia mencium kening adik dan ayahnya. "Tunggu aku pulang, ayah. Aku akan bawa pulang uang banyak untuk berobat." Perjalanan ke Afrika tak semudah yang dibayangkan. Pesawat selama berjam-jam membuat tubuhnya lelah. Dan ketika tiba di Bandara Conakry, ia dijemput oleh seseorang yang mengenalkan diri sebagai sopir keluarga besar pengusaha tambang bernama Tuan Malik. Saat tiba di rumah majikan, matanya terbelalak. Rumah itu bak istana. Luas, megah, dijaga banyak satpam. Tapi di dalamnya, suasananya dingin dan penuh tekanan. Tuan Malik, sang majikan, adalah pria paruh baya yang lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan kerja 5 tahun lalu. Ia tinggal di kursi roda, pendiam, dan penuh luka batin. Salsabila ditempatkan sebagai perawat pribadi sekaligus pembantu rumah tangga. Ia harus bangun pukul 4 pagi untuk membersihkan rumah, menyiapkan makan, memandikan Tuan Malik, hingga membereskan semua keperluan sehari-harinya. Hari-hari awal bagaikan neraka. Ia dimarahi oleh kepala pelayan karena telat menyajikan makan. Ia dihina oleh anak-anak Tuan Malik yang sombong dan meremehkannya. Bahkan, ia pernah ditampar karena tak sengaja menumpahkan teh. Tapi Salsabila tak menyerah. Ia menggigit bibir, menahan air mata, dan tetap tersenyum. Ia tahu untuk siapa ia berjuang. Ada malam-malam di mana ia tak bisa tidur karena lapar. Makanan yang diberikan padanya kadang hanya roti kering dan air putih. Tapi ia tetap menyalakan doa di dalam hatinya. Ia percaya, Tuhan tak akan membiarkan hambanya jatuh selamanya. Hari demi hari, Tuan Malik mulai memperhatikan ketulusan Salsabila. Tak seperti pembantu sebelumnya yang kasar dan acuh, Salsabila merawatnya dengan penuh hormat. Ia bahkan menyuapi Tuan Malik sambil mengajak mengobrol, menceritakan kisah lucu dari kampung halamannya. Awalnya Tuan Malik hanya diam, tapi lama-lama ia mulai tersenyum. Sesuatu yang jarang terlihat sejak ia lumpuh. Di satu malam yang sunyi, Tuan Malik melihat Salsabila duduk di teras rumah, menangis diam-diam. Ia mendekat dengan kursi rodanya. "Kenapa menangis?" tanyanya dalam bahasa campuran Inggris dan lokal. Salsabila kaget, buru-buru menghapus air matanya. "Saya cuma rindu rumah, Tuan. Rindu ayah dan adik saya." Tuan Malik terdiam lama. Pandangannya menerawang ke langit yang dipenuhi bintang. "Aku juga rindu. Tapi rumahku kosong, hanya penuh kebencian dan tamak." Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak disangka-sangka. Dua hati yang terluka mulai saling memahami.
Dua jiwa yang sendiri saling menemukan kedamaian. Namun, kisah ini baru dimulai. Nasib akan segera berbalik, dan dunia pun akan tercengang melihat bagaimana Salsabila, gadis sederhana dari desa, menjadi pusat perhatian seantero Afrika. Karena pilihan yang akan diambil oleh Tuan Malik, hari-hari berlalu, dan hubungan antara Salsabila dan Tuan Malik semakin akrab. Di balik tubuh lumpuhnya, Tuan Malik ternyata memiliki jiwa yang lembut dan penuh luka masa lalu. Ia dulunya adalah pengusaha tambang tersukses di Afrika Barat, memiliki puluhan perusahaan dan aset di berbagai negara. Tapi nasib berubah setelah kecelakaan tambang yang merenggut kakinya, membuatnya duduk di kursi roda seumur hidup. Sejak itu, istrinya meninggalkannya. Anak-anaknya, yang dibesarkannya dengan limpahan harta, berubah menjadi serigala rakus yang hanya menunggu warisan. Mereka hanya datang jika butuh uang. Rumah megahnya menjadi sunyi, hampa, dan dingin. Namun kehadiran Salsabila perlahan menghidupkan kembali warna dalam hidup Tuan Malik. Ia sering mendengar Salsabila bernyanyi saat mencuci pakaian. Suaranya lembut dan penuh ketulusan. Ia juga sering menyaksikan gadis itu diam-diam menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli obat-obatan sang ayah di Indonesia, meskipun dirinya sendiri kekurangan. Suatu sore, Tuan Malik meminta Salsabila menemaninya di taman belakang. Di sana, di bawah pohon flamboyan yang rimbun, ia mulai membuka hati. "Kenapa kau memperlakukanku dengan begitu baik, Salsabila? Padahal aku tak bisa berjalan. Aku tua, dan hidupku penuh masalah." Salsabila tersenyum lirih. "Karena saya percaya, semua manusia berhak diperlakukan dengan hormat. Dan saya tahu, Tuan punya hati yang sedang menunggu untuk disembuhkan." Tuan Malik terdiam. Kata-kata itu menembus dinding yang selama ini ia bangun dalam kesunyian. Ia menatap Salsabila dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, hatinya berdetak kencang bukan karena marah, tapi karena cinta. Malam itu, Tuan Malik tak bisa tidur. Ia memandangi foto-foto masa lalunya bersama keluarga. Semua hampa. Ia lalu memanggil penasihat hukumnya dan berkata, "Aku ingin hidup baru, dan aku tahu siapa yang pantas mendampingiku." Beberapa hari kemudian, semua pelayan dikumpulkan. Di hadapan mereka, Tuan Malik memegang tangan Salsabila dan berkata, "Aku akan menikahi gadis ini. Dia bukan hanya pembantu, dia cahaya dalam hidupku." Semua orang terdiam. Beberapa membelalakkan mata, ada yang tertawa meremehkan, ada yang langsung protes, terutama anak-anak Tuan Malik. "Gila, ayah mau menikahi TKW dari kampung? Apa ayah sudah kehilangan akal sehat?" bentak anak sulungnya, Marcel. Namun Tuan Malik tak bergeming. Ia berkata dengan tenang namun tegas, "Dia satu-satunya yang membuatku merasa hidup kembali. Dan aku tidak butuh restu dari kalian jika hanya karena gengsi kalian." Kabar ini menyebar dengan cepat ke lingkungan elit Afrika. Banyak yang mencibir, tak percaya seorang konglomerat akan menikahi pembantunya. Namun Tuan Malik tetap melanjutkan niatnya. Ia menyiapkan mahar yang tak biasa. Uang sebesar 100 miliar rupiah, setara dengan lebih dari 6 juta dolar. Ketika Salsabila mendengar kabar itu, ia terdiam lama. Ia menangis, bukan karena bahagia semata, tapi karena bingung. Ia merasa dirinya tak pantas, hanya seorang gadis miskin dari desa. Tuan Malik memeluknya erat dan berkata, "Aku tidak membeli cintamu, Salsabila. Aku menghargainya. Aku tahu nilai ketulusanmu jauh lebih dari semua hartaku." Pernikahan pun direncanakan. Salsabila diminta mengenakan gaun khas perpaduan adat Indonesia dan budaya Afrika. Tuan Malik menyewa istana resort di tepi sungai Niger sebagai tempat pernikahan mereka. Namun sebelum hari itu tiba, cobaan berat datang. Anak-anak Tuan Malik menggugat ayah mereka ke pengadilan. Mereka menuduh Salsabila sebagai penipu, wanita mata duitan, dan manipulatif. Media mulai menyorot. Nama Salsabila muncul di berita-berita, baik lokal maupun internasional. Namun bukti tak bisa mengalahkan kebenaran. Salsabila lolos dari segala tuduhan.
karena tak pernah melakukan kesalahan. Tuan Malik berdiri membelanya di hadapan hakim dan berkata, "Jika kalian hanya menginginkan hartaku, kalian tak lebih baik dari pemburu warisan. Tapi wanita ini, dia menyentuh jiwaku yang terluka. Itu sesuatu yang tidak bisa kalian beli." Pengadilan memutuskan, tidak ada pelanggaran. Pernikahan bisa dilanjutkan. Di hari pernikahan, Salsabila berdiri anggun di altar, dikelilingi oleh para tokoh penting Afrika dan para undangan dari berbagai negara. Tuan Malik, dalam kursi rodanya, menangis saat menyaksikan gadis itu berjalan ke arahnya. Sebelum ijab kabul, ia membuka amplop besar berisi sertifikat deposito dan surat pengalihan aset. Mahar sebesar 100 miliar rupiah diserahkan langsung ke Salsabila. Di hadapan dunia, cinta mereka bersatu. Pernikahan ini menjadi viral. Seluruh media memberitakan kisah gadis Indonesia yang menikah dengan majikan Afrika lumpuh dengan mahar fantastis. TikTok, Instagram, dan YouTube dibanjiri video mereka. Sebuah judul viral bermunculan. Dari pembantu jadi ratu. Kisah TKW Indonesia dan mahar 100 miliar dari Afrika. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Setelah pernikahan, badai yang lebih besar menunggu. Warisan, dendam, dan perebutan kuasa. Hari itu menjadi sejarah. Ribuan pasang mata menyaksikan pernikahan yang tak biasa. Seorang TKW asal Indonesia menikah dengan pengusaha tambang asal Afrika yang duduk di kursi roda. Media internasional menyorot tajam. Nama Salsabila Malik yang sebelumnya hanyalah gadis desa, kini menjadi sorotan dunia. Setelah pernikahan megah itu, kehidupan Salsabila berubah drastis. Ia tinggal di istana mewah Tuan Malik, mengenakan gaun-gaun terbaik dan dijaga puluhan pengawal. Namun di balik semua kemewahan itu, badai mulai menggulung. Anak-anak Tuan Malik, Marcel, Nia, dan George tidak tinggal diam. Mereka merasa Salsabila adalah ancaman, pencuri warisan, dan penghancur kehormatan keluarga. Secara diam-diam, mereka menyewa pengacara dan mulai menyusun rencana untuk membatalkan surat waris Tuan Malik. Salsabila tahu akan ada ujian berat, namun ia tak mundur. Ia justru mulai mempelajari manajemen perusahaan, akuntansi, dan hukum. Dalam waktu beberapa bulan, Salsabila berubah dari gadis kampung menjadi wanita cerdas yang siap mengambil peran. Ia mendatangi pabrik-pabrik tambang milik suaminya, menyapa para karyawan, mempelajari alur kerja, dan ikut serta dalam pertemuan bisnis. Para mitra bisnis awalnya meragukan, namun mereka terpukau dengan keberanian dan kepedulian Salsabila. Ia tak hanya cantik, tapi juga punya semangat yang luar biasa. Namun konflik memuncak saat Marcel memalsukan dokumen perusahaan untuk menggulingkan ayahnya dari kursi pimpinan. Ia bahkan menyebarkan video editan seolah Salsabila berselingkuh dengan sopir pribadi. Video itu viral di media sosial dan publik mulai bimbang. Benarkah TKW itu hanya wanita penggoda? Tuan Malik jatuh sakit karena tekanan. Ia dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dalam masa krisis itu, Salsabila berdiri sendiri menghadapi serangan dari dalam dan luar. Ia menggelar konferensi pers, menunjukkan bukti nyata bahwa video itu palsu dan menuntut balik Marcel atas pencemaran nama baik. Pengadilan pun berlangsung panas. Seluruh Afrika menyaksikan pertarungan keluarga konglomerat tambang terbesar itu. Dan akhirnya, semua terbongkar. Marcel terbukti bersalah. Ia dipenjara 5 tahun karena penipuan dan pencemaran nama. Setelah semua badai itu berlalu, Tuan Malik memutuskan menyerahkan seluruh manajemen perusahaan pada Salsabila. Dalam sebuah pidato menyentuh hati, ia berkata, "Wanita ini bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga menyelamatkan kerajaanku yang hampir hancur karena keserakahan anak-anak kandungku. Ia datang bukan membawa emas, tapi membawa hati. Dan hari ini aku wariskan semua padanya." Salsabila tidak terbuai. Ia tetap sederhana. Ia membentuk yayasan sosial bernama Harapan Desa
membangun sekolah dan rumah sakit di kampung halamannya di Jawa Timur. Ia juga membuka lapangan kerja bagi ribuan wanita Indonesia agar tidak perlu menjadi korban TKW ilegal. Kisah hidupnya ditulis dalam buku berjudul Cinta di Tanah Tambang dan menjadi bestseller. Bahkan Netflix mengajukan tawaran untuk mengangkat kisahnya menjadi serial dokumenter. Di satu sore yang hangat di tepi danau pribadi mereka, Tuan Malik menggenggam tangan Salsabila dan berkata pelan, "Aku mungkin lumpuh, tapi bersamamu. Aku berdiri lagi sebagai lelaki seutuhnya." Salsabila tersenyum, menatap ke langit yang senja. Ia tak pernah menyangka, dari gadis yang menjual gorengan di kampung, ia kini menjadi wanita berpengaruh di benua lain. Namun bukan harta, bukan tahta, yang membuatnya bahagia. Tapi ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian menghadapi nasib, itulah yang mengubah jalan hidupnya. Dan dunia pun mengingat satu nama, Salsabila, TKW Indonesia yang menaklukkan Afrika dengan cinta. Tamat.